Halo para kolega, gimana kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya si manusia Silver. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bercerita tentang mobil yang ngedrift liar di jalanan. Film yang menceritakan anak seorang penjual tahu yang dimana ia adalah seorang legenda drift jalanan. Konon katanya ia sudah berulang kali menaklukkan jalanan berbelok di Gunung Akina dengan mobil Toyota AE86 kesayangannya. Dan setelah ayahnya memutuskan untuk pensiun, mobil itu pun lantas dipakai oleh sang anak untuk mengantarkan tahu. Namun siapa sangka saking seringnya ia mengantarkan tahu melewati Gunung Akina, ia pun akhirnya menjadi legenda drift berikutnya. So, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Ini dia si Aldi. Ini dia Inisial D. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Takumi Fujiwara. Setiap hari, ia mengantar tahu menuruni Gunung Akina dengan mobil Toyota AE86 milik sang ayah dengan gaya ngedrift. Namun, dengan keahliannya, tahu itu anteng dan tidak tumpah meski diajak ngedrift dengan kecepatan penuh. Sepulang mengantar tahu, Takumi tiba di rumah. Ia langsung menggusur ayahnya yang terlihat tepar akibat meminum kuda emas. Hal ini selalu dilakukan Takumi setiap hari karena si ayah yang bernama Bunta Fujiwara adalah seorang pemabuk berat. Keesokan harinya, sepulang sekolah ia dan temannya yang bernama Itsuki pun berbincang soal mimpi-mimpi mereka selayaknya anak muda pada umumnya. Tentang keinginan mereka yang ingin menjadi pembalap drift hebat suatu hari nanti. Itsuki is a born racer. Namun Itsuki tidak mengetahui bahwa Takumi setiap hari selalu ngedrift menuruni Gunung Akina. Di tengah pembicaraan mereka, terlihat ada seorang gadis berwajah cantik yang lewat hingga membuat mereka semua terpesona. Wanita ini bernama Natsuki. Dia adalah teman satu sekolah mereka yang terkenal baik dan pernah dekat dengan Takumi. Sepulang sekolah, terlihat ia lanjut bekerja di sebuah SPBU milik ayahnya Itsuki. Di tengah percakapan Itsuki dengan sang ayah, mereka pun dihampiri seorang pembalap yang menanyakan soal si legenda pembalap yang sudah menaklukkan Gunung Akina. Hey, what kind of father are you, huh? Pria yang bernama Nakazato dari tim Yugi ini ingin menantang sang legenda pembalap yang ia kira adalah ayahnya Itsuki. The racing god of Mount Akina. That'd be me. Whatever, I'll be waiting for you tonight. Pada malam harinya, Nakazato dan temannya Ryosuke terlihat menunggu kedatangan sang legenda drift di Gunung Akina untuk menantangnya. Namun tak disangka bukannya sang legenda yang datang, malah si Itsuki Boloho lah yang datang ke sana. Terlihat Takumi pun ikut bersama Itsuki untuk ikut balapan, sedangkan Nakazato membawa Ryosuke di dalam mobilnya. Dan balapan pun dimulai. Namun karena si Itsuki Boloho, mereka berdua pun akhirnya menabrak pagar pembatas jalan. Thanks, asshole. Seusai balapan, Nakazato terlihat sedang berlatih sembari menuruni Gunung Akina. Ia pun terkejut karena tiba-tiba kedatangan mobil yang sangat ngabret dan itu adalah mobil Toyota AE86. Tentu saja yang mengendarai mobil tersebut adalah Takumi. Nakazato mengira bahwa mobil Toyota AE86 adalah mobil jadul, jadi ia berpikir mobil itu tidak akan mungkin bisa menyusulnya. Ia pun lantas menginjak gas satak kebek atau sekencang-kencangnya. Namun tak disangka mobil Toyota jadul itu bisa menyusulnya dengan mudah. Keesokan harinya, seusai bekerja, tiba-tiba Takumi kedatangan Natsuki si gadis cantik dan mengajaknya untuk menyore. Mereka berdua pun terlihat sedang berjalan sore di sebuah situ atau danau. Di sini Natsuki menanyakan kepada Takumi kenapa akhir-akhir ini ia seperti menghindarinya. Rupanya Takumi tidak ingin teman-temannya mengira bahwa mereka berdua berpacaran. Saat Takumi sedang memakan siomay, Natsuki pun jujur kepada Takumi jika sebenarnya ia ingin mengajak Takumi pergi ke pantai di akhir pekan. Karena Natsuki telah membeli baju renang yang sangat hot khusus untuk Takumi. Tentu saja Takumi yang polos-polos doyan pun terkejut hingga membuatnya keselak siomay. And the one I chose had the least amount of material of them all. Are you choking? Oh,
Oh, shoot! Sementara itu di rumah Takumi, si ayah yang sedang membuat tahu pun terlihat didatangi ayahnya Itsuki untuk membicarakan soal kejadian mobil Toyota AE86 miliknya yang sudah mengalahkan mobil GTR di Gunung Akina. Lalu mereka berdua pun pergi ke bar ditemani ece-ece karaoke sambil minum kuda emas bersama. Ayah Takumi pun memberitahu ayah Itsuki bahwa kejadian balapan di Gunung Akina tersebut bukan ia yang melakukannya, melainkan anaknya yaitu Takumi. Ia pun menceritakan karena sudah 5 tahun Takumi lah yang menggunakan Toyota AE86 bolak-balik mengantarkan tahu melewati Gunung Akina. Meskipun awalnya Takumi sangat lambat, namun tahun demi tahun Takumi pun bisa menaklukkan Gunung Akina sembari mengantarkan tahu dengan kecepatan penuh. Awalnya butuh waktu 2 jam untuk Takumi mengantarkan tahu, namun sekarang kurang dari setengah jam Takumi untuk bolak-balik melewati Gunung Akina. Karena mengetahui hal tersebut, ayah Itsuki meminta kepada ayah Takumi agar Takumi mengalahkan mobil GTR sekali lagi demi harga diri keluarganya. Namun ayah Takumi tidak menjawab karena dia sudah molor duluan akibat kebanyakan minum kuda emas. Wake up! Hey! Keesokan harinya saat ayah Takumi membuat tahu, terlihat didatangi Ryosuke yang meminta untuk balapan dengannya sekali saja. Karena ia tahu jika ayah Takumi lah sang legenda drift Gunung Akina yang selama ini menghilang. Ryosuke pun kekeh bahwa ia ingin balapan dengan ayah Takumi, namun dengan tegas ayah Takumi menolak tawaran tersebut. Hingga malam harinya ayah Takumi terus saja memikirkan omongan Ryosuke yang telah menjatuhkan harga dirinya sebagai legenda drift Gunung Akina. Who knew that your wife would leave you? Ia pun sangat kesal lalu meminta Takumi meladeni balapan malam ini melawan GTR untuk mengembalikan harga dirinya. Takumi pun mengiyakan permintaan sang ayah karena ia butuh mobil itu untuk pergi bersama Natsuki di akhir pekan. You want the car tomorrow? Go up Mount Akina tonight. And if you beat the GTR, you can use my car tomorrow. Sesampainya di Gunung Akina, Toyota AE86 yang dikendarai Takumi pun tiba untuk mengalahkan GTR milik Nakazato agar ia bisa pergi jalan-jalan bersama Natsuki. Itsuki dan semua orang yang berada di sana pun terkejut setelah mengetahui jika Takumi adalah anak dari sang legenda drift Gunung Akina. Namun kali ini Nakazato dengan mobil GTR-nya tidak ingin kalah lagi oleh mobil Toyota AE86 jadul milik Takumi. So it was you that time. Yeah. Dan mereka berdua pun bersiap untuk memulai balapan di Gunung Akina. Dengan latihan dan kerja keras yang dilakukan oleh Nakazato, ia pun terlihat sudah biasa menguasai medan di Gunung Akina dengan mudah. Setiap tikungan dan trek lurus pun sudah ia kuasai, bahkan memberikan jarak terhadap Takumi. Namun mobil GTR milik Nakazato itu menang pada trek lurus saja karena mobil Toyota AE86 milik Takumi terlihat lebih mendominasi di tikungan. Dengan kepiawaian Takumi dalam hal ngepot-pengepot, ia pun memanfaatkan sisi dalam tikungan atau mapai gawir untuk menyalip Nakazato pada tikungan terakhir. Ryosuke yang melihat kemampuan balapan seorang Takumi pun penasaran. Ia meminta Takumi untuk meladeninya balapan suatu hari nanti, karena ia sangat ingin sekali menjajal kemampuan anak dari sang legenda drift Gunung Akina. Namun ternyata Takumi pun malah menolak tawaran Ryosuke mentah-mentah. I want to race you too. Have you got time? I was racing tonight for my dad. It's done. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Keesokan harinya Natsuki dan Takumi pun pergi ke pantai bersama. Sesuai janjinya kepada Takumi, ia menggunakan baju renang yang paling hot agar bisa memanjakan mata Takumi. Takumi yang malu-malu keong pun terlihat sangat menikmati liburan akhir pekan mereka berdua. I think they make you look off skin. Namun saat Takumi selesai mengantarkan Natsuki pulang, ia pun rewel saat Natsuki memberikan bonus jigong kepadanya.
Pada malam harinya, Itsuki baru saja membeli mobil yang sama dengan Takumi yaitu Toyota AE86 dan meminta Takumi untuk mengajarkannya ngedrift. Namun, tiba-tiba ada mobil yang datang dan menabrak mereka hingga membuat mereka berdua hampir mati. Takumi pun marah karena telah ditabrak. Ia pun mengambil alih kemudi dan berniat untuk membalas. Namun mobil Toyota AE86 milik Itsuki tidak secepat mobil milik ayahnya hingga membuat Takumi kesulitan mengendalikan mobil itu. Karena tekad Takumi yang sudah bulat ingin membalas, ia pun tetap menancap gas dan berhasil membalasnya. Keesokan paginya, ketika bekerja, Takumi terlihat sedang dimarahi ayahnya Itsuki. Ia khawatir orang itu akan membalas karena pria semalam adalah seorang pembalap dari tim Emperor. Sesampainya di rumah, Takumi penasaran dengan mobil Toyota AE86 milik ayahnya. Lalu ia pun bertanya apakah mobil itu disetting selama 1 bulan hanya untuk suspensinya saja, dan sang ayah membenarkan semua itu, bahwa ia ingin memaksimalkan mobil Toyota AE86 miliknya. Why so long? Tak diduga, di dalam sudah ada Natsuki yang sedang mengobrol dengan ayahnya. Ia datang ke rumah Takumi karena khawatir dengan Takumi yang tidak ada kabar sama sekali. Singkat cerita, mereka pun kembali jalan-jalan ke danau untuk berkencan dan melepas rasa rindu satu sama lain. The most important thing is to find a world you can belong to. Keesokan malamnya, Takumi menemui Ryosuke di Gunung Akina dan membicarakan tentang mobil Toyota AE86 milik ayahnya yang konon katanya disetting hanya dalam waktu 1 bulan. Setelah Ryosuke membedah mobil tersebut, ia pun terkejut karena mobil itu sudah disetting dengan performa yang sangat maksimal. Ryosuke pun mengaku bahwa ia setidaknya butuh waktu 6 bulan untuk Ryosuke menyeting mobil tersebut. Incredible. If I was to retune this, it'd take me 6 months at least. Takumi pun berterima kasih kepada Ryosuke setelah mendapatkan semua info yang ia inginkan. Lalu ia menerima tantangan balap Ryosuke dalam kurun waktu 3 minggu ke depan. So, when's our race? In 3 weeks. Singkat cerita, ketika Takumi hendak pulang, ia pun bertemu dengan anggota tim Emperor yang dikalahkannya waktu itu. Berniat balas dendam dan langsung menyalipnya. Awalnya Takumi tidak peduli dengan mereka, namun ia pun akhirnya kesal karena mereka terus saja memancing Takumi untuk balapan. Takumi pun langsung menancap gas dengan segenap kemampuan, namun tak disangka mobil Toyota AE86 milik ayahnya sudah mencapai limit. Akhirnya mesin mobil Toyota AE86 milik sang ayah pun jebol. Di kemudian hari, karena sang ayah kasihan melihat Takumi yang sudah mulai mencintai balapan, lantas ia membawa Toyota AE86 ke bengkel untuk memperbaikinya. Ia berniat mengganti mesin mobil tersebut dengan mesin baru berkekuatan turbo. Tell me you're not gonna put that in there. Di sisi lain, hal gila itu sangat berbahaya dan bisa membuat ia masuk penjara. Namun sang ayah tetap kekeh dan membuat mobil Toyota AE86 miliknya menjadi mobil tercepat di Gunung Akina. Setelah mendapat upgrade, Takumi lantas pergi ke Gunung Akina bersama Ryosuke dan timnya. Namun setelah mencobanya berkali-kali, ia terlihat tidak bisa mengendalikan mobil Toyota AE86 versi terbaru dan ia terlihat sekali sangat kerepotan. Coming. Sounded like high RPM. Keesokan harinya, sang ayah yang melihat Takumi kesulitan lalu mengajaknya pergi ke Gunung Akina untuk mengajarkan Takumi bagaimana menjinakkan mesin terbaru tersebut. Terlihat sang ayah membawa mobil Toyota AE86 itu berputar-putar dengan mudah di Gunung Akina.
Keesokan harinya terlihat Itsuki yang sedang menggoda karyawan SPBU ayahnya. Digaplok karena ia mencoba mengajak wanita itu pergi ke Hotel Arimbi. Sicko! Seketika Itsuki terkejut setelah melihat Natsuki keluar dari Hotel Arimbi bersama Gadun dengan matanya sendiri. Setelah Itsuki melihat itu, ia sepertinya tidak ingin melihat temannya yaitu Takumi menjalin hubungan dengan Natsuki yang seorang ubrut. I saw Natsuki hotel. Namun, Takumi yang mendengar Itsuki menyebut pujaan hatinya seorang ubrut, ia pun menggebuk Itsuki karena tidak terima dengan perkataan Itsuki. Your girlfriend's a whore. Come on. Let's go. Just relax. Beberapa hari kemudian, Takumi yang terlihat resah setelah mendengar kabar dari Itsuki. Ia terus saja mencoba menghubungi Natsuki yang sedang pulang kampung. Namun tak disangka setelah Natsuki berhasil dihubungi, ternyata benar jika selama ini ia adalah seorang ubrut sesuai dengan apa yang dikatakan Itsuki. Tentu saja selama ini Takumi tidak mengetahui kenyataan yang sangat menyakitkan ini menimpa dirinya. Anjir. Pada malam harinya, dengan perasaan galau dan gundah gulana, ia pun pergi ke Gunung Akina untuk menyelesaikan balapannya dengan Ryosuke dan geng Emperor. Semua orang sudah hadir di sana termasuk sang ayah yang terlihat hadir juga di sana karena tidak sabar ingin melihat siapa yang akan menjadi legenda balap Gunung Akina abad ini. Dan balapan pun dimulai. Tak disangka di pertengahan jalan mereka mendapatkan peringatan untuk mereka agar berhati-hati karena ada warga sipil yang akan melintas. Karena si Emperor keke ingin menang, ia pun tidak menggubris peringatan tersebut dan terus menerobos sampai akhirnya kecelakaan pun tidak bisa dihindari. Setelah menyisakan Takumi dan Ryosuke, mereka berdua pun berduel dengan serius untuk membuktikan siapa yang akan menjadi legenda balap Gunung Akina yang sebenarnya. Takumi dan Ryosuke terus menancap gas mobil, bahkan saat Takumi menggunakan trik Mappai Gawir, Ryosuke pun bisa mengikuti trik itu untuk menyalip Takumi. Namun di beberapa tikungan terakhir ternyata ban mobil Ryosuke sudah mencapai batas limitnya, di mana ayah Takumi sudah menyadari hal itu dari awal. Takumi yang terlihat kesulitan untuk menyalip Ryosuke tiba-tiba teringat petua dari sang ayah tentang bagaimana menjadi seorang pembalap yang hebat. Dan setelah mengingat petua ayahnya, ia pun berhasil menyalip Ryosuke dan memenangkan balapan tersebut. Setelah selesai balapan, Ryosuke meminta Takumi bergabung ke dalam timnya untuk menjadi pembalap profesional. Namun Takumi belum mau menerima ajakan Ryosuke karena saat itu ia buru-buru ingin bertemu dengan Natsuki. Sesampainya di rumah, Takumi pun terkejut setelah melihat dengan mata telanjang bahwa pujaan hatinya selama ini adalah seorang ubrut. Setelah mengetahui hal itu, Takumi berdiam diri berhari-hari di rumahnya dan tidak ingin lagi mengendarai mobil Toyota AE86 milik sang ayah.
Setelah beberapa hari, ia pun memutuskan untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dan ia langsung menghubungi Ryosuke dan memberitahukan jika ia akan bergabung dengan timnya. I'll do it. Dan film pun selesai. Itu dia si Aldi. Itu dia inisial D. Kesimpulan dari film ini adalah janganlah kau mempercayai tipu daya wanita. Siapa tahu dia adalah seorang siluman Orai Koneng. Oke? Sampai jumpa di film selanjutnya para kolegaku. Jangan lupa untuk mensubscribe dan memberikan like agar saya bisa terus menghibur dan menemani waktu luang kalian. Bye.